Selamat datang di Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Cilacap. Pada kali ini kami akan membahas tentang pelatihan non-klasikal, coaching, mentoring, dan belajar mandiri. Mengapa kita memilih pelatihan non-klasikal? Yang pertama, pemenuhan hak Bangkom ASN. Untuk PNS minimal 20 JP per tahun, untuk PPPK maksimal 24 JP per tahun. Yang kedua, untuk meningkatkan indeks profesionalitas. Yang ketiga, untuk meningkatkan kinerja aparatur, serta agar fleksibel dan hemat biaya. Are you ready for non-classical? Let's go! Yang pertama adalah coaching. Definisi coaching adalah pembimbingan peningkatan kinerja melalui pembekalan kemampuan memecahkan permasalahan dengan mengoptimalkan potensi diri. Proses coaching yang telah dilaksanakan untuk ASN BKPBD Kabupaten Cilacap dimulai dari penentuan coach dan penugasan coachi. Coach dan coachi diberikan surat perintah tugas oleh pimpinan, yaitu Kepala BKPBD Kabupaten Cilacap. Lalu selanjutnya, coach akan membuat rancang bangun pembelajaran mata pelatihan atau RBPMP dan rencana pembelajaran atau RP. Selanjutnya, ada komitmen belajar yang akan ditandatangani oleh coach, coachi, dan atasan coachi. Lalu pada sesi pertama coaching, yaitu memecahkan permasalahan dalam pekerjaan, pihak coachi akan mengerjakan lembar kerja, mengidentifikasi permasalahan dengan metode OSCAR. Lalu pada sesi kedua, peningkatan motivasi untuk peningkatan kinerja, pihak coachi akan mengerjakan lembar kerja self-assessment dan menentukan rencana aksi. Lalu selanjutnya ada evaluasi yang meliputi evaluasi coach, coachi, dan evaluasi penyelenggaraan coaching. Selanjutnya, pihak coachi akan mendapatkan sertifikat sebesar 4 JP. Fokus kegiatan coaching meliputi pre-test dan post-test dengan aplikasi Kahoot, lalu ada identifikasi akar masalah, lalu selanjutnya coaching dengan metode OSCAR, Outcome, Situation, Choices and Consequences, Action, dan Review. Lalu ada self-assessment dengan Performance Wheel, dan juga ada 4 disiplin eksekusi khusus untuk coachi subkoordinator. Dan yang terakhir adalah penyusunan rencana aksi. Berikut adalah beberapa foto-foto dari kegiatan coaching yang telah dilakukan sebagai bentuk pengembangan kompetensi non-klasikal social learning. Yang kedua adalah mentoring. Mentoring adalah pembimbingan peningkatan kinerja melalui pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan dari orang yang lebih berpengalaman di bidangnya. Proses mentoring yang dilakukan untuk ASN BKPBD Kabupaten Cilacap dimulai dengan dialog kinerja. Hasil dari dialog kinerja akan memberikan rekomendasi nama-nama menti yang akan mengikuti kegiatan mentoring. Lalu selanjutnya ada undangan mentoring yang akan diberikan kepada mentor dan menti. Lalu menti akan mengisi lembar komitmen belajar. Mentor selanjutnya akan membuat video mentoring yang di-upload di Google Classroom. Lalu, pihak menti akan mengikuti pre-test, sesi mentoring, dan post-test. Dan selanjutnya adalah evaluasi penyelenggaraan mentoring yang diisi oleh mentor dan menti. Lalu di akhir kegiatan, pihak menti akan mendapatkan sertifikat sebesar 2 JP. Fokus kegiatan mentoring antara lain dialog kinerja untuk menentukan gap kompetensi. Lalu ada pre-test dan post-test dengan kuisis. Materi mentoring yang dapat dipilih antara lain Microsoft Excel, Microsoft Word, membuat PowerPoint menarik, dan pedoman penyelenggaraan pelatihan kepemimpinan pengawas. Lalu juga ada Google Classroom untuk konten video mentoring. Berikut adalah foto-foto kegiatan mentoring yang dilakukan sebagai pengembangan kompetensi non-klasikal bentuk social learning. Yang ketiga adalah belajar mandiri. Belajar mandiri adalah upaya individu PNS untuk mengembangkan kompetensinya melalui proses secara mandiri dengan memanfaatkan sumber pembelajaran yang tersedia.
Belajar mandiri yang dilakukan oleh ASN BKPBD Kabupaten Cilacap dimulai dengan dialog kinerja. Hasil dari dialog kinerja akan menentukan beberapa peserta dan pendamping pada kegiatan yang dilakukan. Lalu ada penugasan untuk kegiatan belajar mandiri dan pembuatan media pembelajaran. Selanjutnya, pihak peserta akan menandatangani lembar komitmen belajar, lalu mengikuti pre-test, belajar mandiri, post-test, dan mengisi evaluasi yang diberikan. Pihak peserta akan diberikan sertifikat sebesar 2 JP apabila telah menyelesaikan kegiatan belajar mandiri. Fokus kegiatan belajar mandiri meliputi dialog kinerja untuk menentukan gap kompetensi. Ada pretest dan post-test, lalu ada materi mengenai peraturan kepegawaian terbaru. Belajar mandiri yang dilakukan menggunakan Smart Apps Creator untuk media pembelajaran. Dan juga pada belajar mandiri ini ada pendampingan dalam proses pembelajaran yang dilakukan. Berikut adalah foto-foto kegiatan belajar mandiri yang dilakukan sebagai pengembangan kompetensi non-klasikal flexible learning. Kalau menurut saya, metode coaching yang dilaksanakan oleh Mas Hidayat sudah sangat bagus sekali. Saya garis bawahi sudah sangat bagus sekali. Dan metode ini memang kayaknya sudah layak untuk diterapkan di pejabat apapun, baik itu struktural, pelaksana ataupun fungsional di Kabupaten Cilacap. Program mentoring ini sangat bagus ya untuk pengembangan kompetensi dari aparatur sipil negara. Mungkin kedepannya untuk metode pembelajaran, mentoring dan sebagainya bisa lebih dikembangkan, lebih dimaksimalkan untuk dinamika metode pembelajarannya dan fleksibilitasnya, serta media pembelajaran agar lebih ditambah untuk mengembangkan kompetensi para aparatur sipil negara. Belajar mandiri ini saya rasakan memang lebih fleksibel, baik dari sisi waktunya karena kita bisa belajar kapanpun dan dimanapun begitu. Terus media pembelajarannya juga sangat menarik sehingga tidak membosankan ya kita untuk belajar itu intinya lebih menarik gitu. Terima kasih atas perhatian Anda semua sudah menonton video ini. Kami dari BKPBD Kabupaten Cilacap ingin menyampaikan jangan pernah berhenti belajar dan salam Bangkom.